Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya teman-teman, aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman udah pernah lihat jamur belum? Jamur seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini? Nah teman-teman, jamur itu ada yang bisa dimanfaatkan, ada juga yang bisa merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan loh. Nah, jamur yang bisa kita manfaatkan yaitu ada jamur kuping, jamur enoki, jamur tiram yang bisa kita konsumsi. Rasanya enak ya. Lalu jamur yang bisa merugikan kehidupan manusia, salah satunya yaitu jamur Candida albicans yang dapat menyebabkan penyakit keputihan. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin jamur-jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia beserta pencegahannya. Untuk itu, simak terus ya videonya, semoga bermanfaat. Stay tune. Pernahkah teman-teman merasakan gatal-gatal di kepala, tidak nyaman, ditinggal pacar karena salju di bahu, sampai mengganggu rutinitas sehari-hari? Berarti teman-teman sedang mengalami yang namanya ketombe. Apa itu ketombe? Ketombe adalah pengelupasan kulit mati secara berlebihan di kulit kepala. Sel-sel kulit mati yang terkelupas merupakan kejadian alami dan normal bila jumlahnya sedikit. Tapi ada loh orang-orang yang mengalaminya secara terus-menerus dan diikuti dengan iritasi. Apa saja ya yang menyebabkan ketombe? Jadi yang menyebabkan ketombe yaitu infeksi jamur. Jamur Malassezia globosa. Jamur ini memakan substansi lemak yang terkandung dalam sebum. Nah, jika kulit kepala berminyak, maka akan berpeluang besar untuk ketombean. Maka dari itu, jangan lupa teman-teman untuk rajin. Belum selesai. Selanjutnya saya mau menjelaskan mengenai pencegahan keputihan. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu keputihan? Apa ya kira-kira? Jadi teman-teman, keputihan itu merupakan cairan atau sekret yang keluar dari alat kelamin wanita yang berwarna putih dan bukan merupakan darah. Lalu bagaimana ya cara membedakan keputihan normal dan tidak normal? Nah teman-teman, untuk membedakan keputihan normal dan tidak normal itu dilihat dari bau, warna, gatal, dan perih tidaknya. Berikut perbedaannya. Jadi kalau misalnya keputihan normal itu biasanya muncul sebelum haid teman-teman. Cairannya jernih atau bening, tidak bau dan tidak gatal dan perih. Lalu kalau keputihan tidak normal itu berwarnanya abu-abu, kuning, hijau, baunya apek, amis, busuk, gatal, perih, dan sakit, dan dapat menjadi tanda terserangnya penyakit pada alat reproduksi. Lalu apa ya penyebab terjadinya keputihan? Nah, penyebab keputihan yang pertama itu ada virus, ada infeksi jamur yaitu jamur Candida albicans, dan adanya bakteri. Wow, mengerikan sekali ya teman-teman. Nah, penyebab keputihan yang pertama itu ada kelelahan fisik teman-teman. Aktivitas fisik yang berlebihan menyebabkan tingginya pengeluaran energi sehingga terjadi penurunan estrogen yang mempengaruhi kadar dari glikogen. Sebagai sumber metabolisme penghasil asam laktat ini itu berfungsi mencegah pertumbuhan parasit, bakteri, dan jamur di vagina. Nah, selain itu ada ketegangan psikis. Stres meningkatkan hormon adrenalin yang menyebabkan pembuluh darah menyempit dan elastisitas menurun, sehingga aliran estrogen ke vagina terhambat yang menyebabkan asam laktat berkurang. Asam laktat yang menurun dapat menimbulkan penurunan dari keasaman vagina sehingga jamur, parasit, dan bakteri yang merupakan penyebab dari keputihan dapat berkembang. Kemudian kurangnya personal hygiene. Buruknya kebiasaan dalam mencegah kebersihan tubuh terutama pada organ reproduksi menimbulkan infeksi. Apabila tangan memegang area reproduksi dalam keadaan tidak bersih, maka kuman dan bakteri akan masuk dengan mudah. Nah, cara cebok yang benar yaitu dari depan ke belakang. Ingat ya teman-teman.
Lalu bagaimana ya cara mencegah keputihan? Yang pertama yaitu membiasakan menyiram toilet dahulu sebelum menggunakannya agar terhindar dari bakteri yang menempel pada toilet. Yang kedua yaitu mencuci tangan sebelum membersihkan vagina. Tangan merupakan penyalur bakteri. Apabila tangan kotor dan tidak mencuci tangan, maka bakteri yang menempel pada kuman akan masuk ke vagina. Lalu yang ketiga yaitu membersihkan vagina dimulai dari bagian depan atau vagina kemudian menuju belakang atau anus. Jika dilakukan sebaliknya maka bakteri dari anus akan masuk ke vagina. Dan yang keempat yaitu mengeringkan daerah vagina menggunakan handuk atau tisu. Jika daerah vagina basah maka lama-kelamaan daerah vagina menjadi lembab sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri. Nah, yang kelima yaitu hindari penggunaan cairan pembersih vagina karena di dalam cairan pembersih vagina mengandung bahan yang dapat merusak flora normal vagina. Selain itu dapat menimbulkan iritasi dan alergi pada organ reproduksi. Nah, selanjutnya menggunakan celana dalam berbahan katun, nilon, dan polister dapat menyebabkan vagina lembab dan memudahkan pertumbuhan bakteri, teman-teman. Lalu mengganti pakaian dalam yaitu 2-3 kali dalam sehari serta menghindari dari pemakaian celana dalam yang ketat. Celana dalam yang ketat dapat mengakibatkan vagina lembab dan bakteri akan Iklim tropis di Indonesia terkenal cukup panas terutama di daerah sekitar Khatulistiwa sehingga membuat tubuh kita jadi mudah berkeringat. Pagi, siang, sore, malam kita selalu berkeringat. Apalagi ditambah dengan kebersihan diri yang kurang sehingga menyebabkan rasa gatal yang hebat saat kita berkeringat. Perhatikan kulit Anda, apakah muncul bercak seperti ini? Jika iya, awas hati-hati, bisa jadi kalian terkena penyakit panu. Apa sih panu itu? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Jadi teman-teman, pitriasis versicolor atau panu adalah penyakit infeksi pada permukaan kulit yang disebabkan oleh jamur Malassezia furfur. Lalu bagaimana ya tanda dan gejalanya? Jika tubuh kita terkena panu, maka akan muncul bercak putih pada kulit. Selain itu, lokasi utamanya pada punggung, dada, bahu, leher, dan perut. Kemudian dapat disertai gatal ringan terutama saat kita berkeringat. Nah, faktor-faktornya yaitu yang pertama ada cuaca yang panas dan lembab, kemudian tubuh yang berkeringat. Selain itu ada faktor kulit kita berminyak, remaja dan dewasa muda, serta kekurangan gizi dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, bagaimana pencegahannya? Yang pertama, kita dapat mencegah agar kita tidak terkena penyakit panu, yaitu tidak menggunakan pakaian lembab dan ketat, segera mengeringkan badan setelah mandi, rutin membersihkan tubuh, serta tidak menggunakan barang pribadi seperti handuk dan pakaian bersama dengan orang lain. Segera kunjungi dokter apabila teman-teman gejalanya tidak hilang dengan perawatan diri. Kemudian munculnya bercak berulang, bercak menyebar dan melebar menutupi banyak area tubuh. Nah, untuk pengobatan panu harus dilakukan secara menyeluruh dan tekun karena angka kekambuhan yang tinggi dan memakan waktu yang lama untuk mengembalikan warna kulit. Jangan lupa jaga kebersihan ya teman-teman. Sampai jumpa. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai jamur-jamur yang dapat menyebabkan penyakit beserta cara pencegahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.